Ya, mobil maung buatan PT Pindad akan menjadi kendaraan dinas Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Mobil itu juga seraya akan menggantikan mobil dinas yang selama ini digunakan pejabat negara kita. Menilik alasan utama dari langkah kebijakan ini adalah untuk mempromosikan mobil dalam negeri atau mobil hasil karya anak bangsa kita sendiri. Maka dari itu, Menteri sebagai pejabat negara diminta menjadi contoh untuk menggunakan produk dalam negeri sendiri. Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Prabowo tetapkan maung mobil dinas menteri. Ya, kita amati bersama begitu ya komentar atau pernyataan dari sejumlah menteri perihal kendaraan dinas mereka yang tak lama lagi digantikan oleh maung. Ternyata hampir mayoritas dari mereka menyambut baik akan rencana ini. Seperti halnya Wakil Menteri Pertanian Sudaryono atau Masdar merespon positif mengenai rencana penggantian mobil dinas menggunakan maung buatan PT Pindad. Menurutnya dirinya akan ikut jika diperintahkan karena memang ternyata diam-diam Masdar juga tertarik begitu ya dengan maung dan tak masalah juga apabila harus membelinya dari PT Pindad. Sama halnya dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mana juga mengatakan tertarik untuk menggunakan mobil Pindad sebagai mobil dinas. Sedangkan Wakil Menteri Keuangan 3 Anggito Abimanyu mengatakan bahwa hingga kini belum ada keputusan resmi atau arahan tertulis perihal pengganti dari mobil dinas menjadi maung. Walaupun juga dikabarkan tahap pertama pemerintah akan memenuhi kebutuhan mobil maung untuk para menteri dan juga wakil menteri dan bila produksinya begitu ya mampu dilakukan dan juga dilanjutkan, maka semua jajaran pejabat pemerintah akan diminta bisa menggunakan maung juga bahkan sampai ke level pemimpin daerah. Nah, ini semuanya menggunakan maung. Tapi yang juga menarik untuk ditilik secara mendalam adalah apakah mengganti mobil dinas menteri dengan menggunakan maung lebih jauh efisien dan juga menghemat anggaran negara kita? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kita lihat juga begitu ya terkait apakah lebih hemat atau efisiensi atau tidak menggunakan maung begitu. Di sini memang bila kebijakan resmi itu ditetapkan Prabowo pada pekan depan, maka anggaran negara ternyata bisa menghemat sekitar 109,18 miliar rupiah. Mempertimbangkan dan juga memperhitungkan kasar untuk harga dari pembelian begitu, pembelian dari maung ini yang mana juga menarik juga untuk ditilik begitu ya pemirsa, di mana untuk harganya sendiri mobil menteri dan juga wakil menteri sebanyak 103 mobil menteri dan juga wakil menteri untuk maung senilai 600 juta rupiah dan 103 untuk mobil Alphard 2.5 SUV premium color seharga 1,66 miliar rupiah satu unitnya saja. Angka 103 mobil itu merupakan hasil dari penjumlahan untuk 48 orang menteri di Kabinet Merah Putih, sedangkan wakil menterinya berjumlah 55 orang. Dengan demikian, pengeluaran negara untuk pengadaan mobil maung yang senilai 600 juta itu begitu ya, sebesar 61,8 miliar rupiah untuk 103 menteri dan juga wakil menteri. Sedangkan untuk Alphard 2.5 HEV premium color seharga 1,66 miliar rupiah senilai 170,98 miliar rupiah. Karena dari hitung-hitungan kasarnya saja sebetulnya sudah mulai kebayang begitu ya ada langkah efisiensi yang juga sedang diupayakan oleh pemerintah kita. Tapi dengan efisiensi yang dilakukan secara spek, bagaimana sih performa atau hal yang diandalkan yang juga dimiliki oleh maung besutan PT Pindad ini? Kita amati bersama. Kalau melihat begitu ya pernyataan dari Kepala Staf Kepresidenan KSP AM Putranto mengatakan bahwa mobil maung ini memiliki tingkat komponen dalam negeri atau TKDN cukup tinggi bahkan hingga mencapai 70%. Dan menurutnya sisa 30%-nya berasal dari Korea. Putranto menyebut merek SsangYong begitu ya, juga sebagai salah satu basis kendaraan maung milik PT Pindad. Karena sebelumnya beredar kabar di media sosial bahwa maung mirip sekali dengan mobil Korea SsangYong begitu, SsangYong dengan jenis Rexton. Beberapa warganet menyandingkan desain interior utamanya bagian dashboard mobil MV3 Garuda Limousine yang dipakai Prabowo dengan mobil Korea SsangYong Rexton. Bagian dashboardnya kalau diamati, memang terbilang mirip pemirsa antara mobil MV3 Garuda Limousine dengan SsangYong Rexton. Kemiripan bahkan bisa dilihat dari bagian dashboardnya begitu ya dan juga pengontrol AC, konsol tengah, tuas persneling hingga setirnya mirip-mirip atau tipis-tipis mirip begitu ya. Diketahui di mana Pindad MV3 maung juga menggunakan mesin turbo, mesinnya begitu dengan kapasitas silinder di 2200 cc, mampu melaju pada kecepatan aman 100 km per jam dan memiliki
memiliki jarak tempuh bahkan hingga 500 km. Soal performa, mesin yang tersemat di dalam MV3 Maung diklaim mampu menyemburkan daya maksimum hingga 202 PS. Karena terbilang juga cukup mantap secara spek Maung Pindad ini begitu ya untuk menemani kegiatan operasional bagi para menteri kita. Lalu sebetulnya mobil-mobil apa saja sih yang juga sudah digunakan untuk berdinas para pejabat negara kita dari era presiden kita terdahulu? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini kita amati begitu ya sejumlah jajaran mobil yang tentunya juga pernah digunakan sebagai mobil atau kendaraan dinas pejabat tinggi Indonesia yang juga telah mengalami berbagai perubahan sejak masa awal kemerdekaan, selalu menarik perhatian masyarakat khususnya penggemar otomotif. Seperti halnya kita coba flashback jauh di era presiden pertama Indonesia, yakni Insinyur Soekarno yang memilih Chevrolet Impala sebagai mobil dinas menteri pada tahun 1960-an. Nah, di sini nih kalau Anda lihat begitu ya, yang ini mobilnya nih, yang ada bendera merah putihnya. Nah, sedan asal Amerika Serikat ini dikenal juga bertenaga, dilengkapi mesin dengan V8 dengan 409 tenaga kuda atau horsepower yang memberi kesan kuat dan juga mewah pada masanya. Lalu, ketika Presiden Soeharto memimpin Indonesia, kendaraan dinas untuk para menteri beralih ke Volvo 264 GL, sebuah sedan mewah asal Swedia yang juga terkenal nyaman dan juga aman. Di era presiden selanjutnya, ternyata Volvo tetap menjadi mobil pilihan selama masa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie hingga Megawati Soekarno Putri. Bedanya begitu ya. Pada periode ini, para menteri menggunakan Volvo 960 yang sebelumnya juga dibeli untuk konferensi tingkat tinggi APEC pada 1992. Ini mobilnya yang warna biru ini. Nah, di sini, lalu pada era dan juga pada era presiden selanjutnya nih, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, anggaran kendaraan dinas mulai lebih diperhitungkan. Nah, merek mobil bergeser ke Toyota dengan model Camry asal Jepang. Toyota Camry 3.0 V begitu ya, dengan jenis V automatic transmission atau AT dengan mesin V6 berkapasitas 3000 cc dipilih sebagai kendaraan resmi, yaitu mobilnya ini yang di bawah begitu ya, Toyota Camry. Dan selanjutnya pada era pemerintahan Presiden Jokowi, Toyota Crown kembali menjadi pilihan untuk kendaraan para menteri. Namun pada periode kedua Jokowi, para menteri mendapatkan Toyota Crown 2.5 HV G Executive, sedan mewah berteknologi hybrid atau HEV. Di sini juga begitu ya, itulah jajaran atau merek kendaraan yang digunakan oleh pejabat kita dari masa ke masa. Tentunya dari sini masyarakat pun berharap semoga kinerja maksimal akan terus diutamakan oleh para pemimpin kita untuk kemajuan Indonesia. Karena mau sebagus apapun mobilnya, apabila hasil kinerja pemerintah tidak maksimal, tak akan ada gunanya lagi bagi kemajuan bangsa kita.